Jika kurang sengaja tak balik, mereka tak koman. Ini perbuatan tidak baik. Kita lakon. Saya langsung jujur aja, berat sampai sini ke sana. Daripada masih berbelibat pakai dalil gitu kan. Oke, diagunkan. Berlek Sofi, Isiom, tanah, kita apa? Nah, tidak boleh. Tak dibenarkan itu tak boleh. Tapi begitu kita tidak boleh takdir, bukan berarti kita itu harus menghina. Real juga. Dawuhnya Rasulullah itu anzilun nas manazilahum. Tempatkanlah orang itu sesuai tempatnya. Artinya begini. Misal kita kedatangan orang kaya, ya kita hormati sesuai porsinya dia. Tidak lebih. Nah, lebih ini yang haram. Yang nggak boleh itu lebihnya. Contoh seperti yang langsung dipraktikkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu ketika makan dengan adamnya perempuan juga. Ada elber. Itu ada orang fakir dan orang-orang fakir lewat. Kata Sayyidah Aisyah, Allah lagi kakak bagi orang fakir yang ambil dikasihkan. Sudah. Begitu ada orang kaya lewat, Sayyidah Aisyah bilang, Allah tetap aja tekan. Terkejut kan ada. Tidak sama. Perlakuannya tidak sama. Akhirnya bilang Sayyidah Aisyah, adabnya, tak akan baca dengan bersikap pada dua orang tadi. Oh dia seri al-qillah mereka. Kalau orang nggak punya itu, yang penting mereka dapat makan. Bahkan kalau mereka kita ajak makan bareng, malah kadang mereka malu. Nah, kalau orang kaya, yang kedua itu orang kaya, itu mereka tidak butuh makan. Kalau moro-moro kita kasih makanan ke dia, kita dianggap menghina. Makanya kita tawari makan. Rasulullah itu bilang anzilun nas manazilah. Ini persis yang dipraktekkan oleh Kiai Abdul Hamid Aswan. Kiai Abdul Hamid itu pernah mau ketemuan pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah ketepatan di dalam dadakan akhirnya nyuruh santrinya, tukokno karpet sing apik nang Pasuruan, maksudnya ke pasarnya. Sudah berangkat santri dua santrinya gitu. Nah, ketika berangkat ke pasar, santri ini salah santri hamil. Kok hamil? Jadi kalau kedatangan pejabat, kita kalau melihat karpetannya, saya yang kaki hamil ternyata segitunya ke pejabat. Ya, beli berangkat beli pulang kan digotong berdua. Pulang itu dia hamil sudah nunggu di depan dalam. Jangan beli rasanya repot. Nunggu di depan dalam. Begitu sudah di depan dalam, karena melihat dia hamil, dua santri ini akhirnya cepetan takut dia hamil nunggu. Nah, begitu nyampe, dia hamil langsung dalam. Ini loh. Rasul itu mengkon kita, Rasul itu mengkon kita, menghormati umum itu sesuai pangkatnya, sesuai hormatannya wong-wong. Lihat aku udah menghormati pejabat ini, aku dirasani wong-wong, dianggap udah tergani pejabat. Oh no, tentu aku kiki niat ngegumno pejabat ini tentu, makanya aku udah macam-macam cuma ganti karpet. Ada langsung nyontek santri dua dan injil ya membuat orang yang suruh lagi tahu pada rasanya bahaya. Sama dengan Kiai Nawawi bin Nur Hasan, jenengan tahu Pondok Pesantren Besut. Pondok Pesantren Besut itu salah satu pengasuhnya namanya Kiai Subadar. Bukan Kiai Muhammad. Kalau Kiai Muhammad itu putranya Kiai Subadar. Ini Kiai Subadar. Kiai Subadar itu alumni studi orang Jawa Tengah.
Sepertinya kalau dari ceritanya keluarga besar, Kiai Subandar ini santri dari Jawa Tengah pertama, santri pertama yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, Kiai Subandar ini karena alim, ya kan, terus dinikahkan oleh keluarga besar, jadi pengasuh di besar. Karena waktu itu keturunan dari pengasuh sebelumnya itu masih muda semua. Akhirnya Kiai Subandar yang jadi pengasuh di sana. Nah, Kiai Subandar itu sering diajak sama Kiai Nawawi. Karena memang alim. Kiai Subandar itu sebelum mondok di Sidogiri memang sudah alim. Begitu nyampe di Sidogiri tahu kealiman Kiai Nawawi, cocok. Terus mondok kalau mau sepuh. Terus mondok. Suatu ketika diajak seorang ke Sekolah Walil Bakar. Di perjalanan itu Kiai Nawawi bilang ke Kiai Subandar, saya kena oleh lagi wali apa betul di perjalanan. Kata Kiai Subandar, ningali ngaluan delok ya apa? Ini ngali gilek remen harta di batin bisa ada wali. Jabatan remen di wali. Oh, ya. Mantun nyampe di dalamnya Sekolah Walil. Sholat sudah selesai, duduk-duduk. Sekolah Walil langsung bilang, lek Khalil, mon Khalil bener-bener itu jadi pas saya mobil banyak. Langsung begitu. Kata Kiai Subandar, waduh, wes. Jadi kena ini ya, kena prank kalau bahasa sekarang. Cerita ke cucu-cucunya. Kiai Subandar itu cerita ke cucu-cucunya. Bunga muda baru, saya pernah wali itu wali teman apa tuh? Kata ngomong wali teman di awal tinggi biru. Karena layan itu wali kan. Kata ngomong tutup ya awal tinggi itu. Ya paling tepat itu memang jawabannya tafsir. Ya lek seneng duit ya wali, lek seneng duit itu wali. Tapi ternyata awal kan itu. Soalnya kan Kiai Nawawi mungkin memang mau menggoda Kiai Subandar. Lagar beli ini kan apa saya kebiasa. Maka itu lebih sampai kenapa lo beli ini kan dengan tinggi. Apa itu terbiasa. Jadi aku tahu. Jadi Kiai Nawawi itu memang menggoda Kiai Subandar. Wal istihana lagi nabi bukorok lawan bilo-bilo fakir. Wal fakhrulan sombong kelawan nasab. Wal khoyalah lan rumong sok mesti wa tanafus kang kumuluhur. Wal mubah lan bunga-bunga atau anggah-anggahan. Wal istighbar lan mampang anil haji sang nerimo bener, nerimo hak. Wal khawdulan manjing nimai dalam barang layak ni kang ora manegaya koma. Wa hubbuka radil kalamilan demen akeh nem. Wa sholafilan gawe-gawe gunem membual. Wa tazayyunan maes-maes fil khalqi krana makhluk. Ini juga perlu diketahui, tazayyun bil khalqi itu bukan berarti kita kalau ketemu orang dan sadar dan bukan. Maksudnya itu kita kalau berdandan itu tidak perlu dibuat-buat. Sewajarnya, sepantasnya. Tapi tetap sunnah untuk tazayyun. Tazayyun itu sunnah. Walaupun laki-laki tazayyun itu sunnah. Cuma kalau laki-laki minimal itu bukan minimal gitu. Yang wajar itu pakai pengharum. Terus kalau bangun tidur ya cuci muka dulu, kemudian rambutnya disisir. Gitu. Jadi sewajarnya pakai cermin dulu, bajunya dipakai yang bagus itu. Sunnah itu karena Nabi Muhammad itu gitu. Nabi Muhammad itu sebelum ngaji ke sahabat atau sebelum menemui tamu itu ketika bangun tidur pasti. Jadi ketika ada tamu, beliau berkaca dulu, rapi, cuci muka. Itu Rasulullah.
Nah, tapi tidak berlebihan. Jadi yang dimaksud di sini itu tazayyudul khalqi itu yang berlebihan, yang terlalu dibuat-buat. Misal gimana, kita tidak mampu untuk beli VHS, tidak mampu untuk beli baju yang bagus-bagus, kita maksa. Nah, ini yang tidak benar ya. Oke. Berarti kita itu memakai pakaian itu dibuat-buat. Tapi kalau mantes-mantes sih tidak apa-apa. Jadi jangan saya sama jenengan itu mampu bisa beli sarung yang bagus, baju yang bagus, ya kan? Dan ketepatan memang perkumpulan kita itu orang-orangnya adalah pakai baju yang bagus. Maka sunnah pakai baju yang bagus. Kenapa kok begitu? Biar tidak ashur. Nah, makruh ya. Bahkan ada yang bilang haram. Thiyabus syuhrah itu hukumnya makruh. Bahkan ada yang bilang haram. Apa thiyabus syuhrah itu? Pakaian atau aksesoris yang berbeda dari teman kumpulnya. Sebab selain bagus, boleh disampaikan atau dilapisi juga. Tidak boleh, tidak baik. Atau sebaliknya, jangan coba kafiran kita pakai baju yang ini tidak baik. Makanya kalau kita lihat kiai sendiri, itu kan semua mobil bagus, baju bagus. Ya. Orang kan apalagi benar udah bisa beda. Kumpulnya sama kiainya, jadi wajar. Makanya kayak ketua umum Kiai Bahrudin Toyib itu, beliau itu punya mobil Land Cruiser. Nah, beliau itu pakai itu sering kalinya kalau sedang mau menemui pejabat. Jadi kalau misal ada pejabat yang mampir di situ ini, beliau bilang ke putra-putra, Pak Nasi, Land Cruiser ini, ketemu ini butuh gaya motor Land Cruiser. Nah, itu tujuannya bukan apa? Tujuannya itu biar tidak diremehkan. Menguras misal saya rasa pejabat jenderal lagi, saya kan ke anggota bangsa, misal kan langsung berbeda cara pandangnya langsung. Pejabatnya langsung berbeda. Tapi begitu datang langsung naik kurser, langsung kepekeran kan, aja tak main cabisinya, tak mempan cabisinya gitu. Nah, makanya itu namanya tasman besi. Kalau tasman besi itu, sunnah. Memang anjurannya Rasulullah itu. Jadi tasman besi dengan majelisnya. Jadi kumpul sama orang yang tidak punya, dengan kita langkah panjenengan sebesar HP dan sahabat dalam ini cepat keluar. Mungkin dalam ada HP. Sedangkan menang menjaga jenazah selain HP dan juga sampai tambah oneng gitu. Nanti kalau kot nih kan jangan gitu. Nah, baru kalau memang kumpulannya memang semisal bagus semua, jenengan keluarkan atau tidak itu terserah. Wal mudahana bertambung. Mudahana itu apa ini? Berusaha selalu kelihatan dicocokin oleh orang kencilan gitu. Wal ujubul ujub wal istighalah ketumpul anu bin nafsi saking pira-pira aib awak dhewe. Wa bin nasigla pira-pira aib manungsa wong liya. Wa zawalul hazani lan ilahi susah minal qalbi saking ati. Wa khurujul khasyati lan saya lupa ini kita apa ya. Kalau bahasa Al-Malawi itu pernah bilang orang itu harus seimbang antara khauf dan roja. Tapi ketika khauf dan roja tidak bisa seimbang, maka bagaimana? Maka kata beliau, maka dahulukan khaufnya, perbanyak khauf. Tidak rojanya saja jangan, karena kalau roja itu rawan kita itu akhirnya merasa aman dari makrillah, dosa besar. Al-amnu min makrillah itu termasuk dosa besar. Nah, kecuali kalau hampir meninggal. Jadi kalau sudah nazar dan mau meninggal, maka
sunnahnya yang benar itu rojaknya diperbesar. Oke. Rojaknya diperbesar. Biar apa? Biar ketika wafat itu tidak kepikiran masuk neraka gitu. Tapi itu kalau sakaratul maut, kalau sudah memang hampir meninggal, maka yang bagus itu rojaknya yang baik. Tapi kalau masih segar-segar kayak kita ini lebih bagus itu khaufnya yang besar. Karena kalau rojaknya yang besar, kan, tidak sholat sunnah, pokok maca sahah dan nunggu suara. Akhirnya begitu. Itu terlalu besar rojaknya. Tapi kalau khaufnya yang besar, kalau kan kita sholat jadi banyak, sholat banyak, ibadah banyak, ditanyakan, kok cetakan ini sembahyang tidak terima? Ini namanya khaufnya ya besar. Tapi kalau sudah mau meninggal, ya kan, jangan semisal jadi Pak Udin kan, atau mungkin jadi keluarga sudah sakaratul maut, jangan dikasih khauf, jangan. Hati-hati perlu rokok loh ya. Tambah koleng ini yang mau meninggal ini. Kalau sudah mau meninggal, itu rojaknya diperbesar. Gak usah di Gusti Allah itu belas, pokok awak maca syahadat, maca la ilaha illallah, ini yakin nang wujudnya Allah, nang hakikatnya Allah, insya Allah bagus banget. Jadi diperbesar rojaknya. Jangan kemudian konten di roda semuanya. Biasa-biasa aja, nggak ada perlawanan. Ya. Jawabannya apa? Allah itu nggak perlu ditolong. Bukan Allahnya yang nggak perlu ditolong. Kita itu dengan nolong Allah itu nolong diri kita sendiri. Di Al-Quran kan banyak kalimat ansarullah itu banyak. Mau diterjemah apa ya? Mau diterjemah ansari Allah. Tak lama pada NU di Al-Quran. Ya, ansarullah itu adalah penolong Allah. Cuman maksud dari penolong Allah itu bukan Allahnya yang ditolong, tapi dengan kita itu memperjuangkan ajaran Allah, kita menolong diri sendiri. Tuhan tak perlu dibela. Saya tidak pakai kita membela diri kita sendiri dengan kita membela agama Allah. Wati khotul ikhwanil alaniyah lan ngalam biro-biro konco zahir ala adawati sirri ngunggulaken ing ngatasi musuh batin. Maksudnya intiqadu ikhwanul alaniyah ala adawati sirri ini maksudnya gini. Maksudnya itu kita ini salah satu sifat jelek adalah kita itu lebih senang ke teman yang pokok dohirnya bagus ke kita walaupun batinnya jelek, daripada orang teman yang dohirnya jelek ke kita walaupun batinnya bagus. Nah ini sifat baik, sifat baik. Jadi kalau nyari teman itu walaupun rengker, walaupun akhirat, tapi kalau itu bagus, dianya memang baik, itu harus di eman jangan gitu, harus dirawat teman seperti itu. Wal amnu lan mongso aman ni makrillah saking sandu boyone Allah Subhanahu wa taala. Isau bima ing dalam bedel barang utia kang den paringi saka apa mak utia kang den paringi apa mak merasa aman atau berbagai sehat pasti masuk surga. Itu tidak boleh merasakan begitu kan. Saya kita semua di sini tidak ada yang tahu akhirnya, termasuk yang saya sendiri yang ada di depan ini belum tentu nanti di surga itu lebih tinggi dari itu. Bahkan tidak ada yang tahu kita itu masuk surga atau tidak. Tapi husnudzon pada Allah, husnudzon pada Allah tetap. Artinya husnudzon bagaimana? Kita ditakdir hadir di sini itu husnudzon kita adalah Allah menghendaki kita baik. Wajib kalau lan ngandalaken alat taati ngatasi ketaatan. Wal makruh lan satu koyo wal khianat lan khianat.
wal mukhada'atu lan bujukan wa tulul amal lan tawane penganan-angan tulul amal. Tulul amal itu salah satu contoh tulul amal yang ditentukan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya itu contohnya begini. Saya mau kerja, ketika ditanyakan pakai me alat oto me ngaku iya kebayi anak noron, itu salah satu contoh tulul amal. Iya kebayi anak noron gitu kan. Itu kalimat yang muncul dari orang yang tulul amal kata Imam Ghazali. Makanya kita santri jangan sampai kayak begitu. Jangan sampai nabung itu tidak usah gitu. Tidak usah. Tidak usah. Nabung itu bukan pangkal kaya, pangkal masuk neraka. Bukan pangkal kaya. Jenengan kalau memang mau nabung itu pastikan mau beli apa dulu. Misal jenengan mau beli mobil, nabung tidak masalah. Ini berarti kelihatan mata tujuannya. Kan banyak orang yang nabung ya. Setelah ditanya ini apa? Nah, anakku. Iya nanti anak. Pengertian dia anak. Nah, ini namanya tulul amal. Tulul amal. Misal mau bangun rumah, saya nabung buat apa? Mau bangun rumah. Ini jelas. Saya nabung buat apa? Mau nikah, jelas ya. Nabung buat apa? Mau bangun masjid, mau bangun pondok, jelas. Tapi kadang ada orang nabung itu buat apa? Ya besok kalau dibutuhkan. Kita itu harus sunnah meyakini bahwa yang dinamakan rezeki itu bukan apa yang dimiliki. Rezeki itu bukan apa yang dimiliki, tapi apa yang dimiliki. Itu harus sunnah wal jamaah. Meyakini begitu. Jangan sampai kalau ngaku ahlu sunnah jangan sampai kita meyakini rezeki itu apa yang dimiliki. Keliru itu sudah. Kenapa? Karena logikanya begini nanti. Kalau setiap sesuatu yang kita miliki itu kita anggap rezeki, logikanya begini. Maka hewan itu tidak punya rezeki. Karena hewan tidak bisa memiliki. Faktanya, wa ma min dabbatin, semua itu rezekinya Allah. Berarti rezeki itu bukan apa yang dimiliki, tapi apa yang dimanfaatkan. Artinya kalau masalah mobil, semisal masalah mobil, rezeki kita itu jauh dengan tukang sopir dalam masalah mobil, ya. Karena kita mungkin numpaknya Avanza, kita punya mobilnya Avanza. Tapi kalau sopir kan tahu Alphard, tahu Rolls-Royce. Jadi secara rezeki perihal mobil mungkin kita kalah dengan. Jadi apa yang kita miliki itu belum tentu rezeki kita. Bahkan kata di sarahnya Nadham itu Nadham Jarud Tauhid, di sarahnya itu bahkan apa yang kita makan itu belum tentu rezeki kita. Kok bisa? Karena begitu masuk belum tentu itu masuk kemudian menjadi tenaga, bisa jadi masuk lalu muntah. Ya makanya nggak usah nabung sekali, kecuali kalau memang jelas tujuannya itu jelas, ya kan? Kalau kayak bangun rumah kan bisa orang nabung, kayak macam bisa. Rumah-rumah kredit ini kan lebih banyak kan pakai. Wal qaswatulan atau seati, wal qadatulan wa taqiati, wal farahulan bunga bitunya lawan dunya, wal asafulan prihatin tan susah ala khawatira yang atas pote dunya. Kalau dapat dunia senang, kalau ada dunia susah, mesela susah, repot ini repot. Tapi kalau kayak siapa? Lupa tadi saya posisi yang ada nyuruh muridnya, saya ini miskin, disuruh muridnya, kamu selama ke Syekh Bisana itu luar biasa itu. Beliau sangat zuhud, makom saya di bawahnya segitu. Begitu datang santrinya ke Syekh itu ragu kenapa? Rumahnya bagus, bajunya bagus, ya. Dari rumah ke masjid itu dia digotong pakai kursi gotong gitu. Kalau dulu kan mobil tidak ada.
Masa dia tekian dari kampung makamnya kata satunya tadi. Akhirnya karena amanah guru, salam ke gurunya, salam ke dia dari guru. Sowan ini sudah ada yakin di hati. Jadi nyium tangan pun, kalau seorang hati-hati. Karena menyampaikan amanah, menyampaikan. Ada salam dari guru saya, gua akan. Oh iya, siapa namanya Kak? Guru kamu? Iya, salam balik ya. Bilang jangan suka-suka dunia gitu. Apa terkejut kan? Lika orang lain. Wong yang ketok moto punya harta kan banyak itu dia, gurunya itu sedikit. Begitu pulang, ya kan, disampaikan pesan dari Syekh yang kaya tadi itu, sang guru nangis. Ya Allah, benar. Saya itu memang suka dunia. Muridnya tambah bingung. Guru ya. Kan. Hajar leburan dunia kasar. Itu dunianya banyak, hartanya banyak. Pacarnya sungguh kenapa? Ya coba. Arupa kenapa kok makomnya lebih tinggi? Karena dia itu dunia yang dia punya. Hilang sekarang pun dia tidak peduli. Tapi kalau saya walaupun tidak punya apa-apa, saya punya itu wadah dibuat masak air. Itu saya masih enak. Saya kalau itu hilang saya masih sontok. Saya kata muridnya, berarti ukuran orang itu suka dunia itu bukan apa yang nampak, tapi apa yang dihati. Di tangkeng ini, orang lebih sampai lampinan sengaja kalau coba habis malah ketengal tak ada bodohnya. Padahal letolnya kita berek-berekan juga pada nasib. Wal unsulam alik bil makhlukin lawan biro-biro makhluk wal wahsatulan kersah di birokin krono pisah ing makhluk wal jafa lan waqt wa toyes lan ceroboh wal ajalalan kesusu ya buru-buru wakilatul hayat lan sedikit isin sedikit malu wakilatul rahmat lan sedikit welas fahadi mongko utawi iki kabeh wa amtalu halan sepadane hati min sifatil qalbi saking pira-pira sifate ati magharisul fawahi singgung pira-pira nggon cukule pira-pira ala wa manabitul amal lan pira-pira nggon cukule amal al-mahdhurah kang den haramaken wa adaduha utai pira-pira saklawane hati wa amtaluha perlawanannya wahia utawi adat al-akhlaq iku pira-pira akhlak al-mahmudah kang den puji mambau taat iku nggon cukule pira-pira ketaatan lan kurban lan pira-pira ibadah. Oleh karena itu al ilmu mambau utawi ngaweruhi ditututi hadil umur kelawan pira-pira pelanggarane ikilah pira-pira perkara wa haqaiqi halan pira-pira haqqati hadil umur wa asbabi halan pira-pira sebab hadil umur wa tamarati halan pira-pira buah hadil umur wa ilaji halan tandang hadil umur huwa ilmul akhirah huwa yang ilmul akhirah itu ilmu akhirat. Jadi mengetahui hal-hal tadi itu ilmu akhirat. Wah utawi ilmu akhirat fardhu niku fardu ainin niku fardu ain. Di fatwa ulama il akhirah yang dalam fatwa pira-pira ulama akhirat. Fal mu'rid